Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sosiologi di gidik.id. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi hubungan sosial, yaitu bab 2, kelas 10, semester 1, kurikulum 2013. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial, sehingga setiap harinya kalian tentu melakukan hubungan sosial dan kerjasama dengan orang lain kan, baik secara individu maupun secara kelembagaan atau kelompok. Nah, manusia ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosialnya, di mana mereka juga harus bergaul dengan sesamanya, dan salah satu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih, sejak kapan sih manusia itu melakukan interaksi sosial? Tentu saja, sejak manusia lahir, itu sudah terjadinya interaksi sosial. Sejak manusia lahir ke bumi tentunya, ya. Sejak teman-teman semua lahir itu sudah melakukan interaksi sosial gitu. Nah, di sini ada definisi interaksi sosial menurut Kimball Young. Kimball Young ini mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah suatu hubungan sosial yang dinamis dan tentunya juga menyangkut hubungan. Nah, kalau udah dengar kata interaksi, itu pasti teman-teman sudah ada kata-kata hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Nah, jadi teman-teman kalau mendengar kata interaksi dan disuruh untuk menjelaskan definisinya, teman-teman ingat kata-kata ini aja. Nah, karena ini adalah kata kunci dari interaksi sosial. Nah, tinggal depannya kalian tambahin hubungan sosial. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan kita mau belajar apa aja. Nah, tentunya di hubungan sosial ini kita akan belajar interaksi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok tentunya. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ya teman-teman, syarat. Nah, syarat ini ada menurut Surjono Sukanto. Nah, teman-teman udah masih ingat kah Surjono Sukanto ini siapa? Nah, pasti ingat dong, ini adalah bapak sosiologi dari Indonesia. Nah, yang pastinya hits banget sih di dunia persosiologian Indonesia itu. Nah, lalu syarat terjadinya interaksi sosial ini ada apa aja sih? Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Nah, coba kontak sosial ini apa coba? Nah, kontak sosial ini juga punya sifat-sifat lagi. Ya. Kontak sosial ini bisa bersifat positif
bisa bersifat juga negatif. Ada 4 ya sebenarnya sifatnya. Bisa juga kontak sosial primer. Dan yang terakhir itu adalah kontak sosial sekunder. Maaf ya teman-teman, garisnya agak-agak sedikit terputus tadi. Nah, coba nih aku jelasin satu-satu ya. Nah, untuk kontak sosial positif ini biasanya mengarah pada kerjasama, gotong royong, atau kolaborasi. Nah, sedangkan untuk kontak sosial yang negatif ini mengarah pada pertentangan atau konflik. Nah, kalau di sosiologi ini nanti ada yang namanya teori konflik ya. Kemungkinan kalian akan belajar di kelas 11 maupun kelas 12. Atau mungkin kalian nggak akan belajar juga sih untuk teori konflik ini. Nah, untuk yang primer dan sekunder, ini apa sih? Pasti teman-teman kebingungan kan? Nah, kontak sosial primer ini terjadi ketika kita tuh bertatap muka secara langsung gitu sama orang yang melakukan hubungan sosial dengan kita. Sedangkan untuk yang sekunder itu kita tidak bertatapan langsung gitu. Misalnya kalau kalian chattingan nih di WA sama teman-teman kalian, nah itu namanya adalah kontak sosial sekunder. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sudah paham tentang kontak sosial? Kita lanjut ke syarat yang kedua. Kita ganti sini ya. Nah, untuk syarat yang kedua, yaitu apa ayo? Komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Pasti kan teman-teman banyak dengar nih. Oh, kita tuh berkomunikasi setiap hari gitu. Wah, ada ya jurusan ilmu komunikasi gitu. Lalu apa sih komunikasi? Kenapa harus sampai segitunya dipelajari gitu, sampai adanya jurusan ilmu komunikasi? Nah, ternyata komunikasi ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, untuk singkatnya seperti ini sih, komunikasi itu merupakan suatu jembatan gitu. Jembatan ketika kalian memiliki suatu pesan atau berita atau apapun, nah gimana caranya si pesan itu dapat sampai ke teman-teman kalian atau ke orang yang ingin kalian sampaikan gitu. Misalnya kalian jatuh cinta sama seseorang gitu. Bagaimana caranya seseorang yang kalian sukai itu tahu bahwa kalian itu jatuh cinta, seperti itu. Nah, jadi komunikasi ini adalah sebuah jembatan antara kalian dengan orang-orang sekitar untuk menyampaikan sesuatu gitu, baik itu berita, pesan atau apapun ya. Nah, komunikasi ini memiliki 5 unsur. Ya, kita tulis aja ya di sini. 5 unsur komunikasi. Nah, yang pertama, mungkin ini agak dikebawahin aja ya, biar kita nggak terlalu pusing. Ada komunikator. Nah, komunikator pasti teman-teman sudah pada tahu ya, yaitu orang, ya, mohon maaf gambarnya seperti ini, yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Dia yang menyampaikan, dia punya pesan ya. Nah, yang kedua ini adalah komunikan. Nah, komunikan ini sebaliknya, yaitu orang yang menerima pesan dari si komunikator ya. Nah, kalau komunikan itu ibaratnya begini ya. Nah, dia yang menerima pesan dari si komunikator ini, gitu ya. Yang ketiga yaitu pesan. Nah, pesan itu sesuatu yang disampaikan oleh si komunikator. Nah, ini adalah pesan. Nah, yang keempat itu ada media. Media itu sebenarnya alat untuk menyampaikan pesan, seperti misalnya telepon ya, handphone, TV, radio gitu. Yang umum sih handphone ya, karena sekarang ini nonton TV di handphone juga bisa gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah efek. Efek itu apa kak? Efek Instagram atau TikTok? Bukan teman-teman. Nah, efek ini yaitu perubahan yang diharapkan
terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator gitu. Misalnya nih, ketika si komunikator ini menyampaikan suatu berita kepada si komunikan gitu. Nah, tentunya si komunikator ini memiliki harapan. Nah, intinya kalau teman-teman dengar kata efek, itu ingat aja harapan ya. Nah, ketika misalnya ada berita mengenai banjir gitu, nah pasti si komunikator ini berharap agar si komunikan itu dapat dapat mencegah banjir gitu sebelum si kotanya terkena banjir. Nah, contoh singkatnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kontak sosial ini dapat terjadi tanpa komunikasi. Misalnya seseorang berbicara dalam bahasa Batak kepada orang yang hanya mengerti bahasa Sunda gitu. Nah, dengan demikian maka kontak sosial ini tanpa komunikasi bukan merupakan interaksi sosial. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial ya. Untuk bagian faktor juga agak panjang ya. Faktor pendorong. Nah, faktor pendorong ini ada 6 teman-teman, dan mungkin kalian pun sudah mengerti ya beberapa poin dari si faktor-faktor pendorong sosial ini. Yang pertama adalah imitasi. Teman-teman ada yang udah pernah dengar belum imitasi itu apa? Nah, imitasi ini adalah tindakan dalam meniru seseorang. Nah, misalnya kalian pasti punya idola kan di sini, mungkin artis atau pengusaha favorit kalian gitu. Nah, ketika kalian melihat seseorang yang kalian idolakan itu misalnya menggunakan style baju yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan style baju kalian pada biasanya gitu. Nah, kalian itu cenderung akan meniru gitu. Misalnya, idola kita sekarang pakai dress warna pink gitu, kalian besok pakai juga dress warna pink gitu. Nah, tapi level parahnya ini tuh si imitasi tuh bakal ngelakuin bakal meniru seseorang dalam gaya bicara, tingkah laku, pola pikir dan sebagainya gitu kalau untuk imitasi. Nah, biasanya imitasi ini memang terjadi ketika seseorang itu menyukai atau mengidolakan orang lain gitu yang ditirunya tentunya. Selanjutnya ada sugesti. Kalau sugesti kayaknya udah pada tahu deh ya teman-teman, udah sering dengar juga gitu kan. Nah, sugesti ini umumnya berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain gitu. Dan sugesti juga biasanya tuh muncul ketika si penerima sugesti ini tidak dapat berpikir rasional gitu. Nah, sekarang kita akan ganti slide ya, atau nggak usah dulu ya? Kayaknya nggak usah dulu ya. Nah, kita bakalan ngejelasin kenapa bisa terjadinya sugesti pada seseorang. Yang pertama, sugesti ini berasal dari orang yang berwibawa. Yang berwibawa dan karismatik gitu ya. Nah, biasanya orang-orang ini tuh memiliki pengaruh yang kuat terhadap si penerima sugesti gitu. Misalnya ketika kalian ketika hujan nih, misalnya musim hujan gitu, terus tiba-tiba kalian ngerasa kalian tuh pusing gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, itu yang disebut dengan sugesti. Dan biasanya ketika kalian tahu bahwa orang kehujanan itu pasti sakit, biasanya adalah dokter atau orang tua kalian, seperti itu. Nah, yang kedua adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi gitu, kayak tadi ya. Maaf, kecoret. Kayak tadi contohnya dokter gitu ya, yang mungkin kalian pernah dengar atau pernah kasih tahu ke seseorang bahwa
ya kalau kalian hujan-hujanan itu kalian bakalan sakit. Seperti itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita ganti lembar ya. Baik, lanjut. Untuk yang ketiga, ini adalah biasanya kelompok mayoritas terhadap minoritas. Mungkin teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas itu adalah ketika dalam suatu wilayah, itu misalnya kayak contoh aja ya, ini di Indonesia itu adalah mayoritas beragama Islam gitu. Nah, berarti orang-orang yang menganut agama lain itu disebutnya minoritas gitu. Saya bukan bukan memberikan contoh yang sara ya, tapi memang kejadiannya seperti itu gitu kan teman-teman. Nah, yang terakhir adalah biasanya dari iklan atau media massa. Nah, kayaknya di generasi kalian ini lebih banyak tersugesti oleh si iklan atau media massa gitu, terutama di media sosial gitu ya, misalnya TikTok atau Instagram gitu. Karena kan kalian tuh pasti sering banget ya nge-scroll TikTok dan Instagram gitu, dan di situ kalian akan menemukan banyak fakta-fakta yang mungkin membuat kalian menjadi tersugesti. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke yang ke berapa tadi? Sebentar ya teman-teman, kita cek dulu. Mohon maaf akunya lupa. Ya, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini apa coba? Kayaknya sering dengar juga ya, tapi mungkin kalau di deskripsi ini tuh agak susah kalau identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama. Menjadi sama dengan pihak lain ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi, imitasi. Cuman imitasi itu umumnya hanya meniru, tidak seluruhannya meniru gitu loh. Jadi misalnya ketika kalian punya idola gitu, kalian hanya meniru cara dia berpakaian, atau kalian hanya meniru cara dia misalnya bernyanyi atau gaya rambutnya gitu. Nah, sedangkan identifikasi ini kalian menirunya itu menjadi sama persis gitu. Dari mulai cara dia berbicara, dari mulai cara dia berpikir, sampai mungkin ke sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan pun diikutin sama si pelaku identifikasi ini gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada simpati. Aku nulisnya 2 sekaligus ya, karena ini sering ketukar. Satu lagi adalah empati. Mohon maaf ya, huruf E nya kayaknya jelek banget. Kita hapus dulu ya. Nah, oke. Masih jelek juga sih. Nah, ayo teman-teman, coba apa bedanya simpati dan empati? Pasti kalian tuh kayaknya simpati sama empati sama deh. Nah, ternyata enggak teman-teman. Aku jelasin satu persatu ya. Nah, simpati ini merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Nah, kebayang nggak sih teman-teman? Nah, jadi ketika kita bersimpati, itu seseorang akan menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain gitu, dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Nah, misalnya nih ketika kalian mengunjungi ke salah satu tempat yang habis tsunami gitu. Di situ kalian akan melihat
keluarganya yang satu keluarga yang kehilangan anaknya, kehilangan istrinya gitu, dan kalian juga melihat orang-orang yang kehilangan rumahnya gitu. Nah, tentunya kalian di situ akan memiliki rasa iba atau kasihan gitu. Nah, seperti itu contohnya simpati. Nah, kalau empati ini adalah simpati yang mendalam. Simpati yang mungkin jadinya terlalu simpati gitu ya, terlalu iba sama orang lain gitu, terlalu kasihan gitu kan. Nah, contohnya nih, ketika seorang ibu yang merasakan penderita anaknya mengidap penyakit kanker darah gitu misalnya. Nah, sang ibu tentunya sangat bersedih gitu, dan kesedihan itu menyebabkan dia jatuh sakit juga gitu. Seperti itu contohnya yang empati ya. Nah, baik, ini untuk 6 faktor pendukung interaksi sosial ini sudah aku jelasin, dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Nih ya, bentuk-bentuk. Nah, jadi ini tuh ada hubungan antara keteraturan sosial dan juga interaksi sosial ya. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu keteraturan sosial itu apa. Tapi mungkin gak akan dijelasin secara aku jelasin banget ya gitu. Tapi aku akan mencoba untuk menjelaskan contoh-contohnya saja gitu. Nah, intinya keteraturan sosial ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus diusahakan oleh setiap masyarakat gitu ya. Keteraturan sosial ini adalah keteraturan sosial ini merupakan sebuah hubungan yang selaras antara apa nih? Antara interaksi sosial ya. Maaf teman-teman. Interaksi sosial, ada juga nilai sosial dan norma ya. Nah, jadi si hubungan sosial ini itu antara interaksi, nilai dan normanya itu saling dimana seseorang itu memiliki interaksi yang baik gitu dalam satu wilayah ya, dan juga menuruti nilai dan norma sosial yang ada gitu. Jadi itu akan menyebabkan suatu kondisi sosial yang teratur gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita ganti.